Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tadi pagi kami bangun dari tidur kami dan sungguh kami merasakan hidup kami sangat amat diberkati Tuhan. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menikmati satu hari ini ya Bapa. Dan bahkan Engkau berkata setiap pagi rahmat-Mu baru, berkat-Mu baru, kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur juga kalau pada pagi hari ini langkah kaki kami Tuhan kirim boleh datang beribadah bersama-sama, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semuanya pasti akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan ini, terima kasih untuk setiap sister-sister in Christ yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terutama terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu, grace-Mu Tuhan, favor-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami bersyukur untuk setiap masalah, tantangan, pergumulan, bahkan badai yang sedang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih Tuhan, pagi hari ini hati kami lapar haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati anak-anak-Mu. Dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Teman-teman perempuanku tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan. Oke, sebelum duduk boleh kasih tepukan, boleh peluk sebelahnya atau boleh tos katakan I love you so much. Wow, seneng saya bisa ada di kota Bandung. Ketemu dengan apa, kalau bahasa Sundanya gelis-gelis ya? Apa? Nenggelis ya, aduh nenggelis semuanya di sini. Kayaknya di sini tampangnya belum ada yang menikah nih, semuanya awet muda. Oke, sekali lagi senang, thank you Sister Leni yang udah mengundang ya. Semua tim yang ada, teman-teman perempuan, terakhir saya kesini saya sangat diberkati. Dan saya percaya hari ini juga saya bertambah teman lagi di tempat ini ya. Amin, amin, amin. Oke, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, judulnya terburu-buru. Judulnya apa? Apa judulnya? Terburu-buru. Ibu-ibu tahu kan artinya terburu-buru ya? Pasti kita semua tahu ya. Nah, kita mau belajar ya tentang kehidupan yang terburu-buru. Kita mau buka terlebih dahulu dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Kita mau lihat Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Dan kita mau baca sama-sama ya. Keluarkan suara kita. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Oke, wah seneng. Makin banyak yang datang ya teman-teman kita hadir di sini. Selamat pagi semua. Pas banget khotbahnya belum mulai ya. Pas ya ini ya. Kita bersyukur kita bisa mendengar firman Tuhan. Semua baik kabarnya? Amin, puji Tuhan ya. Tadi kita udah berpelukan satu dengan yang lainnya. Jadi sekarang kita pelukannya dari jauh aja. Ya, yuk kita siap untuk baca firman Tuhan ya ibu-ibu ya. Ini dia ayatnya, keluarkan suara kita ya. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi bener loh, kalau kita dengernya berita-berita buruk, berita-berita yang menyesakkan hati. Aduh, berita tentang suami kita lah begini begitu, berita tentang mertua kita lah begini begitu, teman kita begini begitu. Sesek banget. Makanya perbanyak baca firman Tuhan. Karena berita firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Amin ya. Yuk saya mau dengar suaranya dengan keras. Dan saya selalu bilang yang bacanya paling keras kecantikannya bertambah 10 kali lipat. Oke, tambah awet muda. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oke, kita mau baca sekali lagi tapi kata kami diganti dengan kata saya. Ya, 1, 2, 3. Masa hidup saya 70 tahun dan jika saya kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan saya melayang lenyap. Wow ya, tajam banget nih firman, mengerikan banget gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kita hidup
Itu masa hidup kita sekarang adalah sekitar 70 tahunan sampai 80 tahunan ya. Dan kalau kita sampai bisa mencapai usia 80 tahunan itu anugerah banget. Tetapi di masa tua kita dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Benar kan? Karena makin tua makin banyak penyakit ya. Makin tua itu ada aja masalahnya ya. Penderitaannya, kesukarannya. Dulu kalau bangun tidur bisa langsung loncat. Kalau udah tua apa bisa loncat? Nggak bisa, ada kaki ya kan, aduh lutut pelan-pelan ya kan. Kalau jalan naik tangga dikit, aduh tunggu dulu, aduh punggung, naik pesawat nggak bisa ngangkat segala macam ya. Banyak banget penderitaan, tapi nggak apa-apa, itu memang natural ya. Untuk itu alangkah baiknya kalau kita dari muda nih, sekarang kita semua masih muda-muda, bisa mulai investasi kesehatan juga gitu ya, supaya masa tua kita lebih berkurang ya, bukan berarti nggak ada ya kesukarannya, tapi lebih berkurang. Dan dikatakan menarik di sini adalah apa? 70 tahun, 80 tahun itu berlalunya buru-buru. Cepet-cepet ya. Apa sih arti kata buru-buru, terburu-buru? Tergesa-gesa alias ngebut. Apakah kita ngerasa gak sih? Sekarang saya nggak tahu umur teman-teman perempuanku semua di sini berapa umurnya. Tapi berasa gak sih hidup kok kayaknya cepet banget. Tahu-tahu udah 30, 40. Ada yang udah kepala 5? Ih belum ada ya, muda-muda semua di sini luar biasa. OTW. Ada yang udah celebrate happy 40th birthday, kepala 4? Ada kepala 4? Iya, lumayan banyak. Kepala 3? Iya. Ada yang masih 20-an? Oh, oke. Ada 1, 2 ya. Di atas 50? Di atas 50? Ih enggak ada loh, luar biasa ya, semua kita tahu ya. Iya kan? Kita tanpa sadar gini, ih tahu-tahu aku udah 40 loh. Pas mau dirayain ulang tahun ditanya umurnya paling takut. Ah enggak, malu ah, gitu kan. Umurnya segitu gitu, kayaknya nggak kepengen ketahuan umurnya. Berlalunya buru-buru, cepet banget memang hidup gitu ya. Saya berangkat dari Jakarta ke Bandung. Kemudian lewat satu mobil sports car. Ya. Kenceng dia, 100 kilometer per jam. Mungkin bisa lebih sih ya. Tapi kalau sekarang enaknya udah ada CCTV yang untuk tiket kalau ngebut. Tapi kita lihat deh secara umum dulu deh sebelum ada ya. Pernah jalan lewat mobil Ferrari, kenceng banget gitu ya. Bahkan kecepatannya bisa 320 km per jam. Bayangkan kalau kita ada di dalam mobil Ferrari itu, ya mungkin suami kita yang nyetir atau kita yang nyetir ya, atau katakan suami kita lah yang nyetir. Apakah kita bisa menikmati perjalanan yang kita lewati? Seringkali enggak. Lihat yang nyetir tegang banget, konsentrasi penuh, ya kan? Apakah dia bisa senyum-senyum ketawa bercanda sama istrinya, ya kan? Enggak bisa, susah. Karena dia konsentrasi dengan kecepatan ratusan kilometer. Pasti tegang, pasti nggak bisa diganggu, ya. Pasti nggak bisa sambil santai minum kita tawarin, "Pak, hamburger ya." "Oh iya sini sini." Nabrak ya kan. Karena kecepatan tinggi di dalam kehidupan. Tapi bayangkan kalau kita naik mobil yang mungkin nggak ngebut, kita bisa nikmati pemandangan. Supir saya nyetir santai aja, ya saya bilang sama dia santai aja lah ya. Kita nyetir hati-hati, yang penting santai. Saya bisa lihat pemandangan, saya bisa lihat ya yang namanya pemandangan lah di sekitar jalan tol ataupun di kota Bandung gitu kan. Nah itu bedanya. Kalau hidup kita terlalu buru-buru ya. Segala sesuatunya ibu-ibu di sini buru-buru. Ada ibu-ibu di sini selalu cepat ya kan. Naik mobil cepat. Apa-apa cepat. Hidup tuh kayaknya nggak menikmati banget. Maka kita akan banyak kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupan. Bahkan kita akan banyak kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita mau bahas yuk supaya hidup kita tidak terburu-buru. Apa aja sih yang bisa kita kehilangan? Yang pertama, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan
lebih dalam. Karena itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Waktu buat Tuhan aja gak punya. Bangun tidur udah super sibuk ibu-ibu ya. Bangun tidur gak cari Tuhan dulu di atas segala-galanya. Itu kehidupan kita. Belum lagi ditambah ngurusin anak, ngurusin suami. Semua serba tergesa-gesa. Punya waktu untuk kenal Tuhan? Kalau begini caranya? Punya waktu untuk baca firman Tuhan tadi pagi sebelum memulai kehidupan kita? Karena kalau nggak sarapan, kita pun lemes. Kecuali kita lagi puasa, ya kan? Tapi secara umum kita nggak lagi puasa. Atau mungkin banyak ibu-ibu lagi intermittent fasting, ya kan? Jadi waduh, windownya nanti kebukanya baru nanti siang gitu ya. Tapi jangan pernah puasa spiritual, amin. Jangan pernah puasa untuk gak baca firman Tuhan. Sedikit saran aja. Kalau pagi suka bingung baca apa sih ya. Kalau pagi itu sebaiknya kalau kita bingung nih, kecuali kita udah yang lebih baik tuh baca dengan kita udah tahu panduan ya. Tapi kadang-kala kita mau baca apa ya, Pagi-pagi baca Amsal aja. Amsal itu pas ada 31. Satu bulan ada 31 ya, ada bulan yang 31 dan 30. Ikutin aja tanggalnya. Sekarang tanggal 24 baca Amsal 24, misalnya kayak gitu. Kenapa Amsal? Karena Amsal itu adalah penuntun, ya. Amsal itu adalah hikmat. Jadi pagi-pagi kita udah makan hikmat. Di luar baca mungkin kita bacaan kita yang lain, kita lagi baca Roma, ya baca bertahap Roma. Itu lebih baik daripada loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Ya, kita tetapkan bulan ini aku mau baca Roma, baca tuh pelan-pelan, direnungkan. Malam baca apa? Baca Mazmur. Ya sebelum tidur ibu-ibu. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur itu banyak bentuknya adalah pengagungan untuk Tuhan. Kita tutup kegiatan kita sehari-hari, ya udah kita mengagungkan Tuhan. Lewat Mazmur kita bermazmur sama Tuhan. Nah waktu kita tidak terburu-buru, kita bisa buka Alkitab. Kita bisa enjoy Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau terburu-buru tuh jiwa stres banget. Kita penuh dengan tekanan dalam kehidupan. Mikirin keuangan, mikirin anak, mikirin ini, mikirin itu, bayangin. Terus semuanya mau kita lakukan, aduh pokoknya aku harus begini, aku harus kejar itu, harus kejar ini gitu. Akhirnya apa? Kita kehilangan yang berharga. Mengisi spirit kita. Akhirnya kita missing di dalam spirit kita. Padahal tubuh dan jiwa di waktu kita yang singkat tadi kita baca akan ditinggal. Tetapi spirit ini yang datang kepada Tuhan. Mau datang ke Tuhan membawa spirit yang kurus kering kerontang kan gak mau. Kita mau bawa dong pada datang kepada Tuhan dengan spirit yang segar bugar. Bertemu dengan Tuhan kita. Dari mana caranya? Dari saat ini di muka bumi ini. Untuk mengisi kehidupan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Ini ibu-ibu udah luar biasa ya. Hari ini bisa datang ke sini. Bisa menikmati pujian tadi. By the way, saya sangat diberkati dengan pujian. Tepuk tangan dulu dong buat tadi para pemuji kita yang luar biasa ya. Suaranya merdu tadi ya. Gitu loh, wah dahsyat ya. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan ya. Nah, kalau kita nggak terburu-buru, enak banget loh ikut Tuhan. Enak banget ngobrol sama Tuhan. Enak banget menikmati Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kelak kita nggak tinggal di sini kok. Kita akan balik ke surga. Rumah kita tuh di sana, di surga sana. Amin ibu-ibu ya. Yuk kita baca yuk dari ayatnya 2 Korintus. Kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat ke-1. Yuk 1, 2, 3. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ibu-ibu ingat ya, di sini cuma sementara, cuma kemah. Saya tahu banyak ibu-ibu di sini yang diberkati Tuhan, rumahnya bagus ya. Tapi ini cuma kemah, rumah kita cuma kemah. Mau dikasih Tuhan rumah yang kamarnya 60 kamar, tetap itu kemah. Semua sementara ya.
Tetapi rumah kita kelak itu adalah yang di surga. Nah kalau kita nggak menikmati dari sekarang, ya kita nggak kenal Tuhan dari sekarang, gimana bisa ibu-ibu? Ya, ayo jangan terburu-buru di dalam kehidupan kita. Kita mulai menikmati ya, waktu bangun tidur. Makanya bangun lebih pagian coba. Kalau biasanya saya harus bangun jam 6 karena abis ini udah harus ngurusin anak segala macam. Coba bangun lebih pagian. Nikmati Tuhan. Saya paling senang bangun pagi langsung ngapain? Buka hordeng ya, kalau pagi matahari udah mulai bersinar ya, kecuali kalau lagi subuh. Buka hordeng pagi terus gini ngelihat ke langit sambil gini, "Hai Daddy, good morning." Gitu kan? Aduh Daddy enak banget di surga, lagi ngapain gitu ya. Pokoknya talk with him. Dan waktu kita ngelihat ke langit, ngelihat ke surga, ngelihat ke cakrawala, kita mulai bersyukur. Daddy thank you ya, mataharinya cakep banget hari ini, kuning banget kayak kuning telur, ya kan? Daddy thank you ya, bersinar cerah, awannya bagus banget hari ini. Dan mata mulai ngeliatin alam semesta dan kita mulai bicara mengucap syukur. Aduh Tuhan bagus banget ya. Di depan rumah saya tetangganya pas piara burung. Kalau pagi kicauannya indah banget. Tuhan makasih ya. Ya aku dikasih burung-burung walaupun punya tetangga punya gitu ya. Tapi aku menikmati. Lihat bunga-bunga ada yang mulai bermekaran. Aduh Tuhan makasih ya. Bukan ngintipin tetangga ya, menikmati berkat Tuhan saudara gitu ya. Lihat kebun kecil di depan rumah, makasih ya Tuhan bagus banget pohon bambunya gitu ya. Tuhan makasih ya bagus banget palemnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita kasih waktu kita. Kita tahu yang paling penting adalah berkomunikasi sama Tuhan. Karena banyak kita lebih banyak berkomunikasi dengan teman kita, dengan manusia, bahkan dengan WhatsApp kita, mungkin dengan sosial media kita dibandingkan dengan Tuhan. Belajar deh ibu-ibu untuk menikmati. Ingat Tuhan selalu, ya. Ingat Tuhan selalu bilang makasih ya Tuhan. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak. Saya paling setiap pagi kalau di rumah tuh selalu bikin jus ya. Karena anak sekolah mau berangkat gampang. Kalau mau makan buah tuh mereka rada susah. Potongan itu kan lama, IJ udah mesti berangkat sekolah. Paling gampang di jus, dimasukin sayur-sayuran. Jadinya tetap ada rasa manisnya, ada rasa pepayanya, ada rasa sayurnya. Biar sayur juga masuk di dalam tubuh anak-anak kita. Saudara, waktu potong pepaya tuh bisa sampai gini, aduh Tuhan bagus banget ya pepayanya. Saya suka ngejus celery tuh, yang sekarang celery gampang didapat ya. Gede-gede segede gini. Aduh Tuhan, itu cakep banget ngelihat celery aja cakep banget pas dipotong krecek gitu. Hey, itu aja tuh bisa bersyukur lah sama Tuhan. Ya. Kalau kita nggak terburu-buru dalam kehidupan, coba ibu kalau terburu-buru motong juga cepet-cepet segala macam. Gimana bisa lihat tomat tuh cakep? Ya. Kalau kita bisa menghargai hal yang kecil, kita akan menghargai hal yang besar. Benar? Tapi kalau yang kecil aja nggak dihargai, ya. Gimana kita bisa menghargai keluarga kita? Kita bagaimana bisa menghargai suami kita, menghargai anak-anak kita. Kalau yang kecil-kecil aja gak kita hargai di dalam kehidupan kita. Jadi ayo stop ibu-ibu. Coba belajar berhenti sebentar. Dari ketergesaan kita. Dari keterburu-buruannya kita. Belajar untuk menambahkan jam doa kita. Belajar untuk berbicara sama Tuhan. Rasanya udah kepengen ngomong sama teman, udah pengen cerita sama teman. Kurang ajar ya, gue udah ya kan. Tadi tuh si itu tuh segala macam. Stop. Belajar masuk ke kamar. Lebih baik cerita sama Tuhan. Tuhan aku lagi kesel banget Tuhan. Teman aku ngomongin aku Tuhan. Udah pengen ku bejek-bejek dia Tuhan ya kan. Kesel banget segala macam. Tapi at least kita tahu. Kita menumpahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, kita akan punya yang namanya rumah. Ya. Kita akan punya tempat tinggal kelak nanti saudara. Ya, yang namanya rumah. Oke, sekali lagi ngomongin doa. Ayo gimana kita berdoa? Kita coba langsung buka di dalam Daniel 6 ayatnya yang Daniel 6 ayat 11. Kita baca yuk 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar
dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ibu-ibu berapa kali? Berlutut, berdoa, memuji Allah. Karena udah terburu-buru, terlalu cepat-cepat. Pagi-pagi juga udah langsung, Tuhan terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Aku serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, haleluya, amin. Mau makan juga cuma cepet-cepet, Tuhan makasih untuk makanan ini, haleluya, amin. Pas malam baru enggak deh, pokoknya aku mau doa sama Tuhan. Aku mau doa, taruh bantal 3 di sini atau 2 di kasur, tarik selimut sampai sini, aku mau doa sama Tuhan. Yang terjadi apa? Tidur ya. Ayo ibu-ibu ya, kita belajar supaya tidak terburu-buru di dalam kehidupan ya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita melebihi segala sesuatunya. Yang mau katakan amin. Oke, beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, jika kita terburu-buru maka kita akan kehilangan kesempatan untuk apa? Untuk mengerti dan menikmati makna dan berkat kehidupan ini. Ya. Hidup ini punya makna. Kita bisa mengerti namanya berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau semuanya terlalu tergesa-gesa, akhirnya kita tidak bisa menikmatinya lagi. Kita lahir tahu-tahu udah dewasa, bener gak? Anak-anak kita juga cepet banget ya, cepet banget. Ibu-ibu anak-anaknya kemarin-kemarin masih digendong, sekarang udah masuk TK. Selesai juga TK, tahu-tahu SD. Saya punya 3 orang anak. Tahu-tahu anak pertama saya tahun depan udah married, ya kan? Wah, saya udah mau jadi oma. Tapi dia bilang, tenang mami, aku masih belum mau punya anak kok, masih mau menikmati hidup, kata dia. Oh oke, gak apa-apa, jadi oma juga bersuka cita. Semua ada musimnya ibu-ibu, nikmati. Kalau ibu-ibu gak menikmati musim-musim kita, ya, tidak mempersiapkan musim-musim kita akan kehilangan musim itu karena musim kan silih berganti di dalam kehidupan. Nikmati jadi ibu yang nganter anak ke TK. Nikmati jadi ibu yang foto-fotoin anak waktu dia itu lagi ada performance. Kalau udah gede udah gak ada gitu kan. Jangan dibikin repot, ada ribet ya. Nikmati ibu-ibu, nikmati semuanya. Keberadaan kita setiap saat. Karena kalau enggak bentar lagi udah, anak-anak udah gak tinggal lagi sama kita kalau mereka udah menikah. Waktu cepet deh, percaya kata saya cepet banget. Jangan ngerasa kita 40 tahun dan kita akan 40 tahun selama-lamanya. Ingat dulu kita pernah ulang tahun ke-25, kemana masa itu sekarang? Udah lewat kan? Kita gak ada di umur 20 tahunan kita. Nikmati berkat yang Tuhan berikan. Jadi bikin waktu untuk keluarga. Bikin waktu untuk anak-anak. Rachel, anak saya yang pertama tadi yang saya cerita tahun depan udah mau menikah. Sekarang umurnya 25. Dari 7 tahun yang lalu sudah pindah sekolah ke Singapura. Saudara, saya kehilangan dong seorang anak ya yang udah pindah ke Singapura. Tetapi enggak tuh saudara, saya menikmati masa-masa dia ada di Singapura dengan cara apa? Kita telepon setiap hari. The end of the day, telepon. Kita video call sampai tadi malam pun masih kita lakukan. Kita masih video call setiap malam, bisa dikatakan 99% deh. Kecuali mungkin lagi ada 1 dan 2 hal. Tapi 99% enjoy it. Hai sayang, hai mommy. Ngapain Re the whole day? Mommy, I do this, I do that, segala macam. Dia cerita apapun juga every day. Same thing with my boy, saya masih punya anak 2 lagi. Namanya Jacob sama EJ. Kita video call ya, seringkali video call rame-rame. Jadi ceritanya pada dengar satu dengan yang lainnya walaupun yang adik-adiknya tinggalnya serumah gitu ya. Tapi kita jadi seru-seruan rame-rame. Dan I really bless. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya. Tidak pernah ada satupun dalam kehidupanku aku menyesal. Aku tidak ada di sana untuk anak-anakku. I'm always there istilahnya. Kenapa? Karena anak harta yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Makanya saya suka sedih.
Kalau dengar ibu-ibu bilang saya nggak cocok sama anak saya. Berantem mulu sama anak saya ya kan. Marah-marah mulu ya. Pokoknya anak kalau diajak pergi nggak suka sama kita. Ayo ibu-ibu, semua perubahan tuh dimulai dari kita. Kita nggak bisa ngarepin anak kita untuk berubah. Kita nggak bisa ngarepin suami kita untuk berubah. Perubahan dimulai dari kita. Ya, waktu kita yang mau berubah, percayalah. Ada sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan. Ada terobosan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bikin waktu buat suami. Oh kita sudah bikin waktu buat suami. Suami kita nggak bikin waktu buat kita. Banyak ibu-ibu gitu kan. Ya, suami terlalu sibuk. Mulai dari kita. Gak apa-apa dia sibuk ya kan. Tapi waktu pulang, kasih tuh makanan semeja makan gitu ya. Masakin segala macam. Masa sih dia bakal tetap ke apa misalnya nggak pulang fotoin. Pak, aku masak enak banget nih, ditunggu terus difoto di meja makan pakai bunga lagi ya kan. Wah dia kan lama-lama bisa. Kenapa? We enjoy it. Dan ibu-ibu kalau lagi berdua sama suami, udah bawaannya jangan cerewet ya kan. Suasana enak jadi nggak enak. Suasana enak jadi berantem. Ya ngalah lah. Ya. Ingat wanita dengan pria diselidiki ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan daripada pria dan wanita? Ini dua dempet gak bisa hilang. Yaitu love and respect. Wanita perlu merasa dicintai, pria merasa untuk di-respect. Ibu-ibu dengar ya, respect suami kita. Tapi dia gak bisa di-respect ya kan. Dianya kurang ajar. Apa yang bisa di-respect dari dia? Kita enggak perlu nunggu untuk dia bisa di-respect baru kita respect. Respect aja dari sekarang, walaupun dia kurang ajar. Amin. Karena taburan kita pasti kita akan menuai. Ya, pasti waktu kita mulai respect sama dia, dia akan mulai belajar untuk mencintai kita. Ayo ibu-ibu ya, nikmati kehidupan, nikmati kesehatan kita sekarang. Ibu-ibu saya tahu banyak di antara kita yang takut gemuk, benar ya kan? Saya khotbah kemana-mana ya, apalagi ibu-ibu yang muda-muda gitu ya, selalu wah langsing-langsing bagus-bagus ya. Kayaknya sama gemuk tuh takut banget, gemuk tuh kayak lebih takut gemuk daripada takut berdosa. Bener deh ibu-ibu ya kan. Kayaknya ya ampun, dosa gak takut tapi gemuk takut gitu ya. Ngomongin orang gak takut, ngejelekin orang gak takut, tapi kalau gemuk takut gitu ya. Ibu-ibu ya, saya katakan gini, gak apa-apa, maksudnya seiring usia kita bisa overweight, bisa gak apa-apa ya. Tapi mau langsing juga boleh gitu ya. Tapi yang penting nikmati hidup kita. Jangan setiap kali ngaca, kita kayak aduh jelek ya. Apa yang kita perkatakan di kaca itu akan balik loh. Nikmati dan bilang makasih ya Tuhan, aku bersyukur atas hidupku, aku bersyukur atas diriku. Aku bersyukur aku sehat. Sebenarnya mungkin masih banyak orang yang lagi ada di rumah sakit, lagi mungkin gak bisa menikmati. Ibu-ibu, nikmati barang-barang yang kita miliki. Nggak usah kepengen lagi. Baju aja 200 ya kan. Masih kepengen punya baju lagi gitu ya. Nikmati. Masih bisa ganti-ganti baju dalam waktu seminggu, puji Tuhan. Ingat di rumah sakit, hanya ada satu baju yang kita pakai, baju rumah sakit. Bersyukurlah kita sehat. Kalau bajunya cuma 3, masih dipakai bisa gantian 3 hari. Puji Tuhan. Banyak loh yang bisa yang kita nikmati. Banyak yang kita nikmati. Persahabatan. Ya, nikmati persahabatan teman-teman di sini. Makanya saya bilang Sister Leni beruntung banget punya persekutuan doa seperti ini ya. Mempersatukan teman-teman perempuan di sini. Ini kita punya teman, ayo kita hargai. Kita syukuri. Saya waktu ke Bandung terakhir, kita ngobrol berdua. Kita ketemu ya Leni ya, kita ketemu di kafe ya. I'm so blessed. Saya hargai ini teman jarak jauh, tapi di Bandung saya punya teman ya. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan makasih Tuhan, makasih. Saya menikmati setiap hal dalam kehidupan saya. Ayo semuanya, jangan semuanya serba, aduh kayaknya yang ngelihat juga capek, bener gak sih? Apa-apa dikit-dikit cepet, apalagi suami kita ngelihat kita tiap hari kayak begitu, aduh bisa bayangin ya. Capeknya kayak gimana? Nikmati kehidupan kita, amin ibu-ibu ya. Nikmati, karena setiap musim itu ada.
Tuhan izinkan dalam kehidupan saya untuk menikah dengan suami saya, saudara terkasih. Kami pacaran cukup panjang ya, sekitar 9 tahun kami pacarannya. Terus kami menikah saudara, ya dia cinta pertama saya. Singkat cerita, kemudian udah ketika kami menikah, sebelum kami menikah Tuhan izinkan dia untuk menjadi full time, meninggalkan pekerjaannya dan menjadi full time hamba Tuhan. Wah saya senang banget ya, luar biasa banget. Saya menikmati setiap season dalam hidup kita berdua. Waktu pacaran, waktu kita kerja sama-sama di sekuler, kemudian waktu jadi hamba Tuhan. Ya. Terus ya dia jadi hamba Tuhan, saya menikmati. Kemudian udah akhirnya juga ternyata Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan juga pada saat saya selesai melahirkan anak pertama saya. Saya nikmati. Kita nikmati waktu dengan anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Hidup kami sangat amat berbahagia ya. Kami saling mengasihi, mencintai luar biasa. Singkat cerita udah ya. Terus waktu berjalan, terus masuk ke dalam pernikahan kami udah anak-anak udah cukup besar-besar ya. Beberapa tahun yang lalu ya, pendeta tetap manusia ya. Istilah gini, Tuhan tetap mau membuat saya dan keluarga kami naik kelas lewat yang namanya badai. Terjadilah badai di dalam keluarga kami ya. Terjadilah badai yang tadinya ya, wah kayaknya ngomong, saking bahagianya ya, saking kita menikmati satu dengan yang lain, nggak usah pakai ngomong, cuma gini aja udah tahu ngopi artinya, wede langsung ganti baju ngopi gitu ya. Terus kalau misalnya lagi berdua gitu ya, senyum berdua, tangan taruh di perut udah tahu, cari makan yuk gitu ya, luar biasa. Tapi begitu ada ujian dari Tuhan, udah taruh tangan di perut, udah taruh tangan di mana-mana, udah pakai bahasa macam-macam, udah nggak ngerti, udah nggak nyambung gitu ya. Karena mulai ada perbedaan-perbedaan value yang kami alami. Terus tiba-tiba saudara terkasih ya, suami saya pasang tato, saudara ya. Saya nggak against sama tato, it's okay gitu ya. Saudara ya, setiap kita bertanggung jawab atas tubuh kita masing-masing ya. Tetapi yang bikin saya berbeda value dengan dia adalah kita itu hamba Tuhan, ngerti gak saudara? Dan bertahun-tahun dia gak pernah punya tato ya. Dari situ perlahan-lahan ya ujian itu, tapi saya percaya ini ujian dari Tuhan dan saya menikmati ujian ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya mulai berkata kepada dia, I don't like your tattoo, ya kan? Saya gak suka, saya bilang, saya kenal kamu dulu mulus ya kan kulitnya, ya kan? Saya kenal kamu dulu tanpa lukisan. Lukisan adanya di dinding bukan di badan kamu gitu kan. Tapi sekarang berubah gitu. Dan singkat cerita saudara, itu yang membuat ujian ini Tuhan izinkan lewat cara-cara tersebut ya. Beberapa cara lainnya. Dan Tuhan izinkan lewat hal tersebut. Tetapi saudara ya, saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku sedang ada di dalam musim ya yang Tuhan izinkan. Mungkin musim yang berbeda. Sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, wah kayaknya metik buah, dimakan buahnya enak. Sekarang metik buah, udah pahit banget rasanya ya kan. Tapi balik lagi, hidup singkat. Buat apa sesuatu yang bisa menghancurkan kita, kita simpan. Saya tetap mengambil keputusan ya. Setiap orang itu pasti punya masalah. Setiap orang punya tantangannya masing-masing. Beda aja nama masalahnya, benar ibu-ibu? Ada yang masalah tiba-tiba di dalam keluarga, keuangan suami hancur. Tahu-tahu hutangnya banyak, ya kan? Tahu-tahu dari rumah megah, mungkin dia pindah ke rumah sederhana. Tahu-tahu ada tantangannya, setiap kita punya tantangan beda-beda. Divonis dokter yang berbeda. Penyakit berat yang mengharuskan kita mungkin bolak-balik ke dokter sampai bertahun-tahun. Dan Tuhan izinkan tantangan dalam keluarga kami adalah masalah keluarga. Ya. Dan saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan saya menikmati kok. Saya belajar untuk mengerti ya. Dan saya tahu ternyata ini sangat amat berharga. Ada amin saudara? Setiap masalah dalam kehidupan kita itu membawa sesuatu yang sangat berharga. Anda kalau kena masalah, percayalah hidupmu mahal luar biasa. Amin. Karena dari masalah kita ya, kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang jauh lebih berbeda. Menjadi pribadi yang jauh lebih mengenal Tuhan. Kita menjadi praktek firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi saya cuma praktek aja firman Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan aku tahu ini ujian dalam kehidupanku, jadi aku cuma praktek. Dan yang luar biasa lagi sudah terkasih, anak-anak belajar dari mama, dengarkan ibu-ibu. Ya,
anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh ibunya. Kalau ibunya ada masalah dengan suami, dengan papahnya, dan Anda ya membawa dampak buat anak-anak, Anda mau dampaknya, mau bawanya seperti apa? Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau bawa dampak yang positif buat anak-anak, jadilah tetap ibu-ibu yang positif di tengah badai. Amin. Ibu-ibu jangan bereaksi yang negatif. Anak-anak bisa lihat, bisa dengar. Ya, akhirnya kasihan anak-anak bisa jadi kepahitan. Tapi waktu dia lihat mamanya tetap positif di tengah badai. Di tengah kesulitan keuangan, di tengah mungkin kesulitan keluarga, di tengah masalah, mamanya tetap bilang, mama tetap percaya. Badai pasti berlalu. Mama tetap percaya semuanya akan berakhir kok sebentar lagi. Anak-anak akan berdampak juga akan dikasih dampak yang positif. Jadi ibu-ibu kita ambil peranan. Ayo ibu-ibu buang semua emosi negatif. Buang semua yang jelek-jelek dalam kehidupan kita. Ya, nikmati aja berkat ini. Nikmati termasuk berkat yang namanya berkat kesulitan dalam kehidupan. Nikmati aja. Karena hal-hal baik pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, yang terakhir ya. Kalau kita terburu-buru dalam kehidupan, kita nggak pernah mau berhenti, santai, lebih pelan-pelan, lebih menghargai hidup, ya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menyimpan harta di surga. Oh ya, tadi saya lupa ya. It's not about having time, it's about making time ya. Kita kasih waktu ya buat anak, buat suami, buat Tuhan ya. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu jika kita terburu-buru maka kita akan kehilangan kesempatan untuk apa? Menyimpan harta di surga. Ya. Keselamatan udah kita dapatkan. Kita udah dapat rumah di surga. Tetapi rumahnya harus kita isi. Ya. Rumahnya harus kita percantik di surga. Kalau kita terlalu terburu-buru ngurusin yang duniawi, ngurusin yang duniawi, kita lupa untuk ngurusin yang surgawi. Contoh begini, ketika kami memulai pelayanan kami berkorban, kami jual rumah untuk menolong pelayanan. Terus sejak itu kami jadi kontrak rumah ya, tapi kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan, kami berkorban harta ya untuk pelayanan. Jadi kita bersuka cita banget deh, udah seneng banget. Kita tinggal di rumah kontrakan dan kita sangat menikmati rumah kontrakan kita. Kita rapihin rumah kontrakannya setiap tahun ya. Kemudian itu 2 tahun pertama, kontrakan 2 tahun pertama sejak kita pindah, bayarnya langsung 2 tahun. Pas mau perpanjang yang punya rumah datang. Kita bagusin rumahnya. Yang punya rumah datang sebelum dia menentukan ini mau diterusin atau enggak sih, dia takut juga rumahnya hancur. Pas dia lihat, idih rumahnya kok jadi bagus ya kan. Rumahnya jadi bagus, terus akhirnya dia cuma bilang gini, ya udah deh naiknya 1 juta aja. Nggak jadi naik, yang tadi dia minta naik lebih banyak, nggak jadi cuma 1 juta aja. Ya udah nggak apa-apa ya. Setiap tahun kita betulin rumahnya, kita cantikin rumahnya. Singkat cerita sudah kita nikmati rumah, Tuhan lihat ya, wah nih anak dikasih perkara kecil, mereka menjaga dengan sungguh-sungguh. Rumahnya diperbagus segala macam, gak pernah ngeluh tinggal di rumah kontrakan ya. Walaupun sebagai hamba Tuhan kerjanya ngeberkatin rumah orang terus saudara ya kan. Rumah diundang lagi, pastor berkati rumah baru kami dong, pastor berkati rumah baru kami dong. Kita bersuka cita, kita berkati rumah baru orang dan kita percaya satu saat Tuhan pasti kasih rumah sama kita, gak tahu kapan gitu ya. Singkat cerita benar terjadi saudara ya. Akhirnya Tuhan berkati kami dengan rumah ya. Terus dapat rumah, terus sudah singkat cerita kita tempati rumah itu. Ya. Kita tempati rumah itu sudah terkasih. PLN harus dibayar tiap bulan. PAM harus dibayar tiap bulan. Biaya-biaya sampah harus dibayar tiap bulan, ya kan? Harus, tidak boleh tidak. Nah, apa hubungannya sama rumah yang saya ceritakan di surga? Sama, Tuhan udah kasih kita rumah. Dulu kita gak punya rumah karena kita gak kenal Tuhan. Dulu hidup kita ada di dalam dosa, tanpa Yesus tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke surga tanpa kenal Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan. Kenapa? Mau sebaik apapun hidup kita, nyumbang sebanyak apapun hidup kita, kalau kita tidak terima Yesus, dosa kita tidak bisa diampuni. Tidak ada satupun harta yang bisa menghapus dosa. Hanya kematian Tuhan di atas kayu salib yang bisa menghapus dosa. Ada amin ibu-ibu? Benar? Jadi waktu ibu-ibu sudah terima Yesus, dosa kita kan udah dihapuskan.
kita terima keselamatan. Nah, habis terima keselamatan, kita harus jaga keselamatan itu. Kita harus mulai mengisi harta kita di surga. Ya, caranya dengan apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kumpulin harta di muka bumi. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21 kita baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ibu-ibu, sudahkah kita mulai menabur untuk kerajaan sorga? Sudahkah kita mulai ya melakukan hal-hal yang kita tahu akan menjadi harta kita di sorga? Atau terus terburu-buru cari duit, ayo Pak cari uang, ayo Pak kita harus perbesar lagi usaha kita, ayo Pak. Bukannya salah, nggak salah. Tapi kita menomorsatukan yang di sini daripada yang di sana, itu yang salah. Ayo berbuat baik yuk ibu-ibu. Ayo mulai menabur. Terutama kita yang udah diberkati secara keuangan. Tolong orang-orang susah banyak di sekeliling kita. Tolong ya. Karena ya apa yang ditabur itu akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7 dan 8 kita baca. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Ibu-ibu, selama kita hidup 40 tahun, kebanyakan di sini rata-rata umurnya 40 tahun ya. Apa yang udah kita tabur? Lebih banyak hal-hal dunia atau lebih banyak menabur untuk kerajaan sorga? Menabur perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Tadi saya cerita, sejak kami memberikan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan ya. Akhirnya kami jadi full time sama-sama. Wah, di situ cara pandang saya dirubah sama Tuhan. Dulu ya, saya juga sekolah di Amerika. Cita-cita saya, Tuhan saya pengen pulang ke Indonesia, saya mau kerja, mau jadi career woman. Saya bekerja di PT Astra, saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya kerja di Astra, pikiran saya mau ngapain? Saya pengen terus naik jabatan di Astra. Kesempatan kerja untuk seorang perempuan di Astra terbuka lebar. Karena semua kebanyakan pria, saudara. Jadi waktu mereka ngelihat ada seorang perempuan ya yang bisa nih, mereka juga banyak kasih kesempatan sama saya gitu. Jadi pikirannya tentang memperkaya diri. Oh ntar kalau naik jabatannya, dia asik nih segala macam. Terus waktu kerja benar-benar sibuk banget. Berangkat pagi pulang sore saudara. Belum lagi Astra itu banyak kegiatan dan mereka ngelihat kayak tamu-tamu dari, kan saya kerjanya di perusahaan mobil Eropanya. Perusahaan itu kebanyakan datang tamu-tamunya dari Jerman. Nah dari Jerman suka bawa istrinya. Tapi istrinya gak kerja, jadi suaminya pada meeting 5 hari, istrinya kan mau jalan-jalan. Saya disuruh nemenin saudara terkasih ya kan. Terus sudah banyak mereka gak bisa ngomong bahasa Inggris juga, ada yang bisa bahasa Inggris masih untung. Yang gak bisa bahasa Inggris si Jerman-Jerman ini, kita berdua bahasa Tarsan, saya gak bisa bahasa Jerman. Nemenin lah ke Monas lah, kemana gitu ibu-ibu ya segala macam. Pokoknya cuma mikirin karir. Tapi sejak saya terima Tuhan, sungguh-sungguh lahir baru, saya diubahkan. Tuhan, saya gak mau lagi sibuk ya, naburnya tuh untuk wah pengen beli tas bagus ya. Bukan berarti gak boleh, silakan ibu-ibu ya saya mau katakan. Tapi ingat, jangan itu yang jadi tujuan utama. Apa yang udah kita tabur untuk kerajaan surga, itu yang lebih penting. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kembali di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu udah menabur kebaikan ya. Udah menabur perkara-perkara luar biasa. Tapi banyak ibu bilang gini, aduh tapi susah. Saya tahu ya masalah banyak kaum perempuan itu adalah suami. Kita sulit menabur yang baik karena suami kita tuh kurang ajar misalnya. Ada kita yang mungkin lagi ngadepin yang namanya masalah di dalam kehidupan kita. Tapi bagus nih dengan pertemuan kayak gini saya mau kasih tahu. Ibu-ibu tidak usah menunggu suami kita untuk baik dulu untuk kita berbuat baik. Ada amin? Terus tabur aja sekarang, terus berbuat baik. Gak usah nunggu anak kita baik, mertua kita baik, kita yang mulai. Karena apa yang kita tabur itu yang akan balik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik.
Tapi gimana dong kalau suami saya udah terlalu kurang ajar? Ampunin suami kita ya. Oke, jangan jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah artinya gini, di tengah-tengah jalan udah baik sama suami 5 tahun sampai sekarang juga dia nggak bertobat-bertobat, udah capek. Jangan ibu-ibu ya. Terus aja berbuat baik, terus aja berbuat baik. Karena akan tiba waktunya kebaikan kita akan melihat buahnya. Amin. Jangan jemu berbuat baik. Tadi saya cerita sejak saya akhirnya masuk di dalam pelayanan, saya ngerti Tuhan ya. Dalam kehidupan saya dulu saya kurang banget ya untuk menabur ya. Sekarang saya mulai banyak menabur. Yang saya lakukan di awal-awal waktu Rachel masih kecil, masih bayi, anak-anak saya masih bayi, kita ngangkat anak-anak asuh. Itu anak-anak asuh yang sulit kehidupan mereka di satu desa di Cilacap. Setahun sekali kami kunjungi mereka, bagi kado Natal gitu ya. Waduh kasihan banget. Dan mereka seneng banget. Kalau sekarang pemerintah kan udah menggratiskan sekolah. Kalau dulu belum. Mereka untuk bayar uang sekolah aja tuh susah banget. Bayar 10.000 aja gak bisa. Udah kita nabur aja. Nabur. Udah pokoknya tuh anak-anak bisa sekolah segala macam. Sampai beberapa anak akhirnya udah selesai lulus sekolah. Tabur aja terus ya. Sudah tahu Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Dia tahu apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Terus sudah berjalan, tadi saya cerita. Rachel udah sekolah ya. Jacob anak saya baru masuk ke kuliah. Ini kejadian ketika badai menerpa keluarga kami. Jacob lagi kuliah, sudah tahu apa yang terjadi? Ketika badai terjadi dalam keluarga kami, keuangan keluarga kami hancur. Ya, udah pasti. Jacob kuliahnya ambil teologi di Australia, saudara. Jadi bayarnya itu adalah bayar dolar. Waduh, udah masuk semester keempat lagi mesti bayar semester kelima. Gak ada uang ya. Wah gimana Tuhan, tapi kita udah deh kita berdoa sama Tuhan. Tuhan loloskan. Tuhan kasih berkat kita bisa bayar. Masuk bayar semester ke-6 ya. Tuhan Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupanku untuk semester ke-6 ini. Kan tanggung, tinggal semester 6, 7, 8 ya kan. Dia akan selesai untuk sekolah teologianya. Tapi Jacob baik, dia bilang gini, Mami aku tahu Tuhan lagi memberikan ujian atas keluarga kita. Mami aku tahu keuangan sulit sekali ya untuk bayar, maksudnya untuk kehidupan bisa ya. Tapi untuk bayar khusus uang sekolah yang di dolar, dia ngerti. Jadi dia bilang, it's okay Mami, aku cuti aja. Aku percaya Tuhan nanti akan kasih waktunya. Saya bilang, Mami ngerti kebaikan hati kamu, tapi kita tetap punya Tuhan, kita beriman. Biarlah terjadi kehendak Tuhan. Udah singkat cerita, sudah terkasih ya. Kita berdoa sama Tuhan, udah mesti bayar uang sekolahnya minggu depannya. Uangnya belum ada. Tapi Jacob udah ambil sikap, kalaupun gak ada, it's okay Mami, aku cuti. No problem. Oke, kita tetap berdoa sampai titik darah penghabisan gitu ya. Saudara, hari itu saya diajak ketemu sama teman saya yang 5 tahun gak ketemu. 5 tahun gak ketemu, dia duduk terus dia nanya, Liv, saya dengar ya, maksudnya ada badai terjadi dalam hidup kamu ya kan segala macam. Gimana? Terus saya bilang, wah itu sih berkat buat saya. Saya bilang, itu kok berkat buat kamu? Iya dong itu berkat. Saya berarti lagi diuji sama Tuhan naik ke level selanjutnya. Ya, terus kamu gimana? Terus saya kasih tahu ke teman saya, I'm so blessed, saya diberkati, saya tetap hidup takut akan Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan menolong keluarga kami, pokoknya semua yang baik-baik saya ceritain. Terus dia tanya, anak-anak kamu gimana? Anak-anak semua baik, anak-anak luar biasa gitu ya. Saya gak cerita bahwa minggu depan kami harus bayar uang sekolah. Saya gak cerita apapun tentang kayak supaya minta belas kasihan gitu ya, mumpung nih ada temen gitu ya, iya nih tahu gak sih, udah gak punya duit, enggak saudara ya. Pokoknya tetap percaya kita punya Tuhan yang kaya. Tuhan kita bahkan sangat kaya. Ada amin ibu-ibu ya. Jadi gak usah cerita-cerita seringkali masalah kita ke teman-teman kita dengan motivasi yang salah ya. Kecuali kita punya satu teman atau 2 teman yang kita percaya bisa untuk kita curhat, ngeluarin emosi negatif dalam hidup kita ya. Tapi kalau dengan motivasi yang salah jangan. Terus udah selesai, bayar makanan, udah mau pisah. Pas udah mau pisah dia bilang gini, tunggu ya aku mau ke toilet, kata dia. Oke ya udah kamu ke toilet. Jadi saya masih duduk di restorannya karena mau keluar barengan. Pulang, terus dia balik gak lama dari toilet. Yuk, saya bilang saya mau ngangkat badan, terus dia gini, Liv tunggu dulu, kata dia. Oh ya kenapa? Kamu tahu gak sih sebenarnya tujuan saya kesini karena Tuhan tuh seperti nyuruh ke suami saya. Nyuruh apa? Saya bilang gimana maksudnya? Iya,
Jadi suami saya nyuruh saya nyariin kamu, orang 5 tahun gak ketemu, akrab-akrab juga enggak, saudara terkasih ya. Jadi suami saya bilang gini, kamu tahu saya disuruh Tuhan katanya, pagi-pagi dia bangun tidur suaminya bilang, kamu tahu kamu cari Livi, kita disuruh cari Livi, suruh tolongin untuk beasiswa anaknya. Anak saya udah gak bisa bayar uang sekolah saudara ya. Terus dia duduk, jadi saya kesini saya cuma mau ngasih tahu kamu, makanya tadi saya nanya ke kamu dan kamu jawab, oh semua baik, semua baik, semua baik gitu kan. Ini kapan gak baiknya kata dia, ini kan disuruh kasih beasiswa kok dia gak butuh duit istilahnya sepertinya gitu ya. Kok kayaknya dia gak butuh duit, jadi dia ke WC tuh dia telepon suaminya, gak ke WC beneran kata dia. Udah nanya, terus iya baik-baik aja kok, dia kuat katanya, dia baik-baik aja ya. Terus anaknya tuh masih sekolah, iya anaknya tuh kan dia nanya, oh anak saya tinggal 3 semester lagi gitu ya segala macam gitu. Tapi kata suaminya, enggak aku disuruh Tuhan udah tetap kasih beasiswanya. Jadi istrinya gak ngomong-ngomong ya, menahan saudara ya kan. Karena dia pikir baik-baik aja. Jadi dia bilang, jadi suami saya disuruh kasih beasiswa. Saudara, selama cerita tadi makan dengan dia, menceritain masalah yang terjadi dalam hidup saya, badai yang terjadi dalam hidup saya, air mata ini gak keluar sedikit pun. Mata saya berkaca-kaca juga enggak ya. Karena saya percaya Tuhan itu ini cuma ujian gitu loh. Ntar juga lewat gitu kan. Mata saya gak berkaca-kaca. Begitu dia bilang, Liv, suami saya tuh disuruh Tuhan untuk kasih beasiswa. Nangisnya kayak banjir ya kan. Untung gak teriak di restoran, wah gak gitu ibu-ibu ya kan. Cuma kayak, kenapa? Cuma gini, cuma terpesona sama Tuhan. Terpesona sama Tuhan. Tuhan kau hebat, Tuhan kau baik, Tuhan penangis Tuhan luar biasa. Terus baru dia ngomong gitu, baru saya bilang, sebenarnya emang kita udah gak punya duit untuk bayar uang sekolah. Kamu gak ngomong dari tadi ya kan. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Udah pulang ke rumah, saya cerita sama anak saya langsung, telepon Rachel, kumpulin my boys. Saya bilang, lihat kan Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Ternyata teman mami ini ya yang ngundang mami. Dia siap memberikan beasiswa 3 semester untuk anak saya ya. Jadi semester yang ke-6, 7 dan 8 ditanggung semuanya sama dia. Gak murah saudara sekolah di Australia. Dibayarin semua sama dia, anak saya jadi gak putus sekolah saudara terkasih. Dan waktu Tuhan ingatkan saya, Tuhan bilang apa? Ingat kamu nabur untuk anak-anak Cilacap. Dulu 5.000, 10.000 uang sekolahnya satu anak tuh cuma dikasih misalnya 25.000 lah atau ini zaman dulu ya supaya bayar uang sekolah 10.000 bisa jajan 15.000 gitu kan anak-anak itu. Ditabur cuma 25.000 istilahnya. Dapatnya berapa? Wah banyak banget saudara sekolah di Australia. Hari ini jangan pernah ragu-ragu untuk menabur untuk kerajaan surga. Amin ibu-ibu. Tabur yang baik. Pasti akan kembali dalam kehidupan kita. Tabur juga untuk masalah pribadi kita rumah tangga. Ya, saya tetap ya belajar untuk ngampunin. Ya, saya menabur pengampunan. Saya terus menabur pengampunan. Karena saya tahu itu rumah saya di surga akan cantik sekali. Amin ibu-ibu ya kan. Kita pasti kan punya rumah di surga. Tapi kita dandaninnya investasinya dari sekarang dong. Jangan cuma pusing sama rumah kita sekarang. Sofanya gimana ya? Pengen ganti sofa lagi. Aduh Pak udah Natal nih Pak. Rumah kita perlu diganti lagi catnya warna merah misalnya gitu ya. Karena no, pusingin yang di sana. Ya. Jadi hari ini yang masih belum bisa mengampuni ya. Tabur pengampunan. Yuk kita baca yuk. 1. Oh ini deh ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ampuni. Sebagai penutup banget. Ingat kisah Abraham, Ishak, Yakub saudara terkasih ya. Kita semua tahu Abraham, Ishak, Yakub kan. Abraham punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak 2 namanya Esau dan Yakub. Anak kembar. Bisa bayangin menunggu anak 20 tahun akhirnya Tuhan kasih anak kepada mereka 20 tahun disayang banget itu anak-anak. Bertumbuh bersama-sama. Saya ngebayangin anak kembar laki-laki 2 ini bercanda sama-sama, main di kebun sama-sama, guling-gulingan sama-sama, saling sayang. Ya, makin besar terjadi apa? Yakub menipu Esau. Singkat cerita, akhirnya Esau hak kesulungannya diambil Yakub. Waktu papahnya mau berkati, papahnya udah tua, udah buta, Yakub cepat-cepat jadi Esau.
Berkatnya turun ke Yakub. Esau sakit hati, Esau marah. Oh dendam dong karena berkatnya yang dicuri itu gak main-main. Bapaknya bilang, adik-adikmu akan tunduk sama engkau, seisi rumah akan tunduk, bangsa-bangsa akan tunduk sama engkau. Tanah-tanah gemuk akan menjadi milikmu. Terus waktu Esau bilang, "Pah, aku dong berkatnya." Udah habis, aku udah kasih kepada adikmu, ya kan? Aku berkatnya apa? Tanah-tanah kering, saudara. Ya, berkatnya gak sebagus adik-adiknya. Berkat seperti kutuk itu yang terjadi. Marah dendam, adiknya mau dibunuh. Adiknya kabur ke rumah Laban. Ingat saudara, ya, adiknya kabur ke rumah Laban. 20 tahun kemudian Tuhan suruh adiknya balik lagi. Waktu adiknya balik, dia ketakutan ketemu dengan Esau. Dia udah sogok Esau. Dia sogok, dia kirim lewat ajudannya. Kirimin tuh yang namanya kambing segala macam. Bahkan menjelang sampai ke rumah, Yakub udah pulang kan sama istri, anak semuanya. Dia sujud sampai 7 kali. Waduh sujud karena dia lihat Esau sama 400 tentaranya menghampiri dia. Kenapa? Karena dia tahu dia bakal dibunuh ya kan sama Esau. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat ketika ketemu berpelukan, bertangis-tangisan kakak adik. Kenapa bisa? Karena Esau sudah mengampuni. Ya, ibu-ibu dengarkan. Selama 20 tahun mereka gak pernah ketemu. Zaman dulu gak ada WA. Sorry ya bro, ya kan? Gak ada, ya kan? Yakub hidup sendiri, Esau hidup sendiri. Tapi Esau bikin keputusan. Sekalipun yang namanya Yakub belum minta maaf, dia sudah memaafkan. Ibu-ibu, mungkin hidup kita dipenuhi dengan orang-orang yang jahat sama kita. Orang tua kita jahat, pilih kasih. Suami kita mungkin mengkhianati kita. Ipar kita menusuk kita dari belakang. Teman bisnis menipu kita. Orang yang gak pernah minta maaf. Sampai hari ini mungkin orang tersebut tidak pernah minta maaf. Tapi ibu-ibu ambil keputusan hari ini. Tanpa orangnya minta maaf. Kita sudah mengampuni orang tersebut. Amin ibu-ibu. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni, kita membuka berkat surga. Esau yang sudah dikutuk bakalan miskin pada saat dia ngambil keputusan untuk mengampuni. Adiknya kirim sogokan ya. Kirim kambing, domba yang banyak ratusan dikirim ke kakaknya. Kakaknya bilang apa? Adikku ambil, aku gak mau. Aku sudah punya banyak. Artinya hidupnya Esau. Dulu memang dikutuk. Tapi waktu dia memberikan pengampunan, ada berkat tercurah dalam kehidupan dia. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu hari ini saya mau katakan, berikan pengampunan. Ya, di tengah-tengah hidupmu yang dilukai, disakiti. Berikan pengampunan tanpa perlu orang yang minta ampun terlebih dahulu. Itu keputusan terpenting dalam hidup kita. Karena berkat akan Tuhan curahkan. Hari ini yuk nikmati kehidupan. Nikmati baik hidup itu ada di titik tertinggi maupun di titik terendah kehidupan. Nikmati waktu kita diberkati maupun waktu kita tidak lagi diberkati. Nikmati waktu kita lagi bahagia maupun kita lagi enggak bahagia. Nikmati waktu mungkin keluarga kita baik-baik ataupun keluarga kita lagi hancur. Nikmati tanpa hidup yang terburu-buru. Karena waktu kita bisa menikmati, kita akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Ada amin. Kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Memandang masalah bukan lagi masalah. Memandang masalah adalah sebuah berkat. Dan pada akhirnya kita bisa ya mengisi surga. Rumah kita di surga dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga ya kelak waktu kita ketemu dengan Tuhan di surga, Tuhan lihat, ini anakku mengampuni, ini anakku menabur yang baik, ini anakku waktu hidup di dunia yang gak lama ini, yang seperti uap ini, yang kita lakukan adalah fokus dengan apa yang di atas sana. Amin ibu-ibu, mau? Yang mau beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami tahu di dalam kehidupan kami seringkali satu hari lewat begitu aja. Seminggu lewat begitu aja. Sebulan juga lewat begitu aja. Bahkan sekarang udah di akhir tahun 2024. Di akhir tahun 2023 menjelang 2024. Dan kalau ditanya apa yang udah kami lakukan di tahun 2023 ini? Mungkin kami ngelihat cuma ya ampun apa ya, waktu kayaknya cepet banget.
Tahu-tahu udah November, udah mau Desember, udah mau Natal lagi. Apa ya yang udah aku lakukan? Apa ya yang udah aku tabur? Apakah aku menabur perkara-perkara duniawi terus? Sibuk sama urusan dunia. Tiap hari terburu-buru. Mau doa aja sampai gak punya waktu. Baca firman aja kayaknya gak punya waktu. Boro-boro selesaiin satu buku Alkitab. Berapa hari ini aja udah gak baca firman Tuhan. Rasanya kok waktu ngejar. Cepet banget, tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore. Kami gak nabur Tuhan. Hal-hal yang untuk kami simpan di surga. Kami lebih banyak nabur kesia-siaan. Sesuatu yang akan kami tinggal kelak pada saat kami menutup mata. Semakin kami bertambah usia, kok rasanya semakin jauh ya sama Tuhan? Kok rasanya gak deket ya sama Tuhan? Kok rasanya semakin kami tambah usia, kami lebih banyak kegiatan-kegiatan arisan, kegiatan-kegiatan liburan, keluarga, ngopi-ngopi sama temen, TikTok. Tapi Tuhan, waktu itu cepat. Tahu-tahu sebentar lagi waktu kami udah habis di muka bumi ini. Untuk itu Bapa, ampuni kami. Kalau kami terlalu terburu-buru dalam kehidupan. Dan kami tidak menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Ampuni kami Tuhan. Tapi mulai hari ini Bapa, kami gak mau kehilangan hal-hal berharga. Kami mau mulai masuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya lebih lagi. Kami mau lebih rajin lagi mendekat kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan waktu yang terbaik kami untuk Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan tidak membuang waktu kami, menyia-nyiakan waktu kami untuk yang terpenting juga setelah Tuhan, yaitu keluarga. Kami gak mau terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luar keluarga kami. Tapi kami mau Tuhan mulai memberi waktu banyak kami untuk anak-anak. Ngobrol sama anak, anterin anak les, menikmati membesarkan anak-anak. Menikmati melihat mereka bertumbuh, menikmati ulang tahun mereka, menikmati kenaikan kelas mereka, menikmati PR-PR mereka, menolong mereka, menikmati bercanda sama mereka, menikmati masak buat mereka. Itu yang kami mau Tuhan. Dan kami mau memulai dari diri kami terlebih dahulu. Juga terhadap suami kami, menikmati pernikahan kami. 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan dan seterusnya. Terima kasih Tuhan sambil terus mengucap syukur. Bahkan Bapa, kalau saat ini anak-anakmu ada yang datang dalam keadaan sulit, keadaan badai, kami juga mau belajar menikmati badai. Kami mau belajar untuk mengucap syukur untuk kejadian ini Tuhan. Walaupun mungkin sulit, walaupun air mata menetes, tapi kami mau belajar menikmatinya. Karena ketika kami menikmatinya, kami bisa lihat ada Tuhan di dalam badai kami. Ada pertolongan-Mu, ada kehadiran-Mu, ada kekuatan-Mu di dalam badai kami. Thank you Jesus. Bahkan ada mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami mulai menggunakan waktu kami dengan mulai menabur perkara-perkara yang akan kelak kami jumpai di surga. Menabur perbuatan baik, menabur menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mulai menabur pengampunan, menabur kasih, menabur hal-hal yang kami tahu akan balik lagi dalam kehidupan kami. Karena pasti apa yang kami tabur akan balik.
Itu hukum alam yang tidak bisa untuk kami hindari. Terus aja nabur. Di musim yang gak enak terus nabur. Terus nabur, terus nabur. Tuhan, hamba juga tahu. Mungkin ada di antara teman-teman di tempat ini hari ini yang kondisinya juga sedang ada di dalam kesesakan. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sedang mencari wajah Tuhan. Yang perlu bantuan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat mereka. Teman-teman gak usah lihat ke kiri ke kanan, gak usah peduli siapa yang ada di samping kita, siapa yang perlu didoain, gak usah peduli. Ini adalah antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau Anda adalah orangnya yang mungkin ada di dalam musim yang sulit, atau mungkin sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, atau mungkin Anda adalah orang yang terburu-buru selalu, dan Anda merasa, Tuhan, aku udah kehilangan 30 tahunku Tuhan, tanpa dekat sama Tuhan, sia-sia beberapa puluh tahun di belakangku. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu, gak usah malu, gak usah peduli kiri kanan. Angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Di tangan anak-anakmu ada sebuah doa dan pengharapan. Di tangan anak-anakmu hari ini Tuhan, ada sebuah trust, kepercayaan kepada Tuhan. Di tangan anak-anakmu saat ini yang terangkat, ada sebuah wadah mujizat yang sedang mereka siapkan. Karena mereka tahu mujizat Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang angkat tangan yuk boleh maju ke depan. Saya hanya ingin menumpangkan tangan kepadamu. Thank you Jesus, gak usah malu. Ayo silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Boleh berbaris di sini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, aku gak tahu masalah mereka. Tapi Tuhan paling tahu masalah mereka. Tetapi Engkau berkata di tangan hamba ada kuasa Tuhan. Dan pada saat hamba menumpangkan tangan, maka kuasa ini bekerja seperti apa yang mereka butuhkan. Kuasa Tuhan bekerja seperti apa yang sedang mereka perlukan hari ini. Kalau mereka sedang sakit, ketika hamba menumpangkan tangan, maka sang sakit akan sembuh. Pada saat hamba menumpangkan tangan, kalau yang mereka butuhkan adalah satu terobosan akan terjadi. Pada saat hamba menumpangkan tangan, dan mungkin mereka sedang mengalami masalah dengan suami mereka, ada badai. Kuasa ini bekerja seperti yang mereka butuhkan. Apapun doa mereka, kuasa Tuhan paling tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yang lemah akan mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, kuasa Tuhan turun atasmu. Apa yang menjadi keperluanmu dan doamu, Tuhan mengerti. Terima kuasa ini bekerja dalam hidupmu. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja saat ini. Terima kekuatan. Terima kuasa ini, kuasa jadi dalam kehidupanmu. Terima kuasa ini bekerja seperti yang kau butuhkan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percayalah, percaya. Jangan ragu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa ini bekerja atas hidupmu sekarang. Bekerja seperti apa yang sedang engkau cari, engkau butuhkan, engkau perlukan saat ini. Terima kuasa Tuhan. Bekerja dalam hidupmu, mengubahkan hidupmu. Ada terobosan terjadi. Haleluya. Amin. Terima kuasa yang ini. Kuasa Tuhan saat ini bekerja dalam hidupmu. Kuasa yang bekerja seperti apa yang engkau butuhkan saat ini. Yang engkau perlukan saat ini. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang engkau butuhkan. Terima kuasa Tuhan bekerja. Terima mujizat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Terima kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima kuasa Tuhan bekerja seperti yang engkau butuhkan. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu apa yang engkau cari. Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami
Terima kuasa ini mengubahkan hidupmu, mengubahkan hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kuasa ini, kuasa yang bekerja seperti apa yang sedang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan apa yang Tuhan berikan jauh melebihi daripada apa yang engkau doakan. Terima kuasa yang baru bekerja dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, kuasa yang bekerja dalam kelembutan, dalam kasih. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Kuasa ini bekerja tepat seperti apa yang engkau butuhkan. Tuhan bekerja saat ini dalam hidupmu. Terima kasih, terima. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Terima kuasa ini, kuasa yang engkau butuhkan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dia tahu apa yang engkau doakan. Tuhan tahu apa yang engkau cari. Tuhan tahu apa yang ingin engkau dapatkan. Tuhan tahu dan Tuhan paling mengerti. Dan saat ini kuasa ini turun atasmu, bekerja dalam hidupmu, bekerja dalam keluargamu, bekerja di dalam hal-hal yang engkau sedang butuhkan. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat bekerja, mujizat terjadi. Haleluya, amin. Terima kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, bekerja seperti apa yang kau butuhkan. Saat ini terima, percaya kuasa ini sedang menerobos, bekerja, menguatkanmu, mengubahkan keadaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa ini sungguh nyata. Haleluya, amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan bekerja di dalam sisi-sisi kehidupan yang sedang engkau butuhkan. Apa yang kau doakan, kuasa ini bekerja, mewujudkan, mengabulkan doa-doamu seperti yang engkau rindukan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Terima kuasa ini, terima perubahan, terima terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti. Terima kuasa ini, terima kuasa ini. Satu kuasa yang lembut yang masuk di dalam hatimu. Kuasa Tuhan yang bekerja seperti apa yang engkau butuhkan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kuasa yang akan mengubahkan, kuasa yang akan membuat terobosan, kuasa yang akan mengairi air, kuasa yang akan mengairi tanah-tanah yang kering, kuasa yang menerobos. Terima kuasa ini. Bekerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Percayalah, percaya. Tuhan bekerja, percaya. Ia tahu mujizat bekerja dalam hidupmu. Haleluya, amin. Terima kuasa ini, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan powerful sedang bekerja dalam hidupmu. Kau tidak perlu terburu-buru, kau tidak perlu tergesa-gesa mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan. Tuhan bekerja saat ini, kuasa pemulihan terjadi, kuasa pemulihan bekerja. Tuhan sedang menjawab doamu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kuasa Tuhan, kuasa yang memulihkan hidupmu, kuasa yang bekerja seperti apa yang sedang engkau perlukan. Tuhan tahu hatimu, Tuhan mengairi hatimu sekarang dengan kuasa mujizatnya. Terima kuasa yang mengubahkanmu, mengubahkan keadaanmu, mengubahkan kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa ini bekerja paling tepat, sangat tepat
Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kuasa Tuhan mengalir masuk dalam kehidupanmu. Kuasa yang memulihkanmu, kuasa yang menerobos, kuasa yang mengairi hatimu, kuasa yang mengubahkan keadaanmu, kuasa yang bekerja seperti yang engkau butuhkan, yang selama ini engkau doakan, yang selama ini engkau cari. Saat ini kuasa Tuhan bekerja masuk di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasanya dengan lembut bekerja dalammu saat ini, mengubahkan hidupmu. Haleluya, amin. Thank you Jesus. Kuasa Tuhan turun atasmu, masuk dalam seluruh kehidupanmu. Kuasa yang bekerja seperti yang engkau butuhkan. Tuhan tahu doamu, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Terima kuasa yang baru, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menerobos, kuasa yang akan membuat kehidupanmu berbeda. Terima dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kuasa Tuhan bekerja saat ini, mengalir, mengalir, mengalir. Kuasa ini terus masuk dalam hidupmu, mengairi hatimu, mengairi seluruh kehidupanmu. Kuasa yang bekerja seperti apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan, sedang mengerjakan sesuatu breakthrough di dalam kehidupanmu, mengerjakan healing dalam kehidupanmu, mengerjakan pemulihan dalam kehidupanmu, restorasi dalam hidupmu. Terima, terima, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Buat semua teman-teman perempuanku yang maju ke depan Tuhan, yang sudah didoakan, percaya hamba percaya kekuatan doa kami besar, dan apa yang kami doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang kami terima jauh melebihi daripada apa yang kami doakan. Pengharapan kami tidak hilang hari ini. Kami semakin kuat berharap dalam Tuhan, dan kami akan terus setia melakukan kehendak-Mu, firman-Mu di tengah-tengah musim yang kering, di tengah-tengah badai yang besar. Tuhan akan menemukan kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Dan hamba berdoa pada akhirnya Tuhan, buat mungkin di antara anak-anak Tuhan di tempat ini, jikalau ada hari ini mungkin yang ingin menerima keselamatan daripada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang udah jauh dari Tuhan, atau Anda mungkin belum pernah terima keselamatan, belum pernah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Apabila ada, mungkin boleh lambaikan tangan. Jika Anda hari ini baru pertama kali kenal Tuhan, mungkin ingin terima Yesus lebih lagi. Jika ada, atau teman baru diajak ke sini dan gak pernah kenal Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, entah siapa yang sedang membutuhkan doa ini, tapi kami mau berdoa. Doa keselamatan. Mungkin orangnya gak hadir di sini, tetapi ada di dalam doa kami. Mungkin keluarga besar kami yang belum terima Yesus. Tuhan, kami pegang janji-Mu, satu orang dimenangkan, seisi keluarga pun akan dimenangkan. Biarlah lewat kehidupan kami, lewat doa kami, nama-nama yang kami doakan yang belum kenal Yesus, mereka pun bisa Tuhan kejar, Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu selesai, tetapi biarlah terus firman Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan hidup kami bisa menikmati, sekalipun mungkin yang harus kami nikmati adalah duri yang tajam, tapi kami mau belajar mengucap syukur di tengah-tengah duri tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena badai pasti akan berlalu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Yes, merasa diberkati ya ladies ya. Boleh angkat tangannya yang merasa diberkati. Wow, saya melihat luar biasa banget ya. Tuhan kita dahsyat banget hari ini. Pastor Levi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang sebelum kita berpisah, ada satu teman kita yang ingin berbagi kesaksian. Saya undang untuk Yuli bisa maju ke depan. Ya. Halo semua, kenalkan nama saya Yuliana. Saya mau sharing sedikit mengenai kebesaran Tuhan di dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Tapi papi mami saya menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Tapi karena tradisi mereka yang masih Buddha, saya lahir tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saya sekolah, saya belajar firman, cuman di sekolah. Saya ke sekolah minggu, saya ke gereja, cuman sekedar formalitas mungkin kita bilang ya. Karena saya merasa yang penting hidup itu biasa-biasa aja. Saya enggak berbuat jahat, saya juga tidak merugikan orang lain, dan menurut saya itu lebih dari cukup. Sampai akhirnya di tahun 2021 ketika COVID, saya diizinkan Tuhan sakit. Sakit pertama saya itu adalah anemia aplastik. Itu suatu kelainan produksi darah pada sumsum tulang belakang. Jadi HB saya dan trombosit saya tidak bisa naik tanpa ditransfusi. Dan itu berlangsung berbulan-bulan ketika COVID. Saya cari dokter yang terbaik di Bandung dan di Jakarta. Tetap tidak menolong saya untuk sembuh. Sampai akhirnya dokter bilang kalau nanti border di negeri lain buka, lebih baik kamu ke sana karena obatnya tidak bisa ditemukan di sini. Bersyukur saya punya asuransi. Ketika border buka, saya pergi ke Singapura mengajukan untuk dirawat di sana. Pengajuan pertama saya ditolak. Saya merasa saya udah doa. Tuhan, kalau saya diizinkan berobat ke sana, Tuhan tolong lancarkan. Tapi ternyata pengajuan pertama ditolak. Kedua pun ditolak. Saya sampai, Tuhan dengar gak ya doa saya? Lalu yang terakhir saya doa, Tuhan, kalau seandainya yang ketiga ini gak diizinkan, saya gak bisa sampai di sana. Saya bilang ya udah deh, saya terima aja nasib saya, Tuhan mau apain. Yang ketiga kali dicoba, bersyukur berhasil. Tetapi saya pergi karena keadaan COVID, saya pergi sendiri. Saya berpikir saya cuma mau cari obat yang dokter bilang di Indonesia nggak ada di Indonesia. Saya pergi, saya bawa koper kecil, saya cuma bawa koper cabin. Isinya cuma 3 baju, 1 piyama, 1 jeans. Saya berpikir paling lama juga 2 minggu kali ya, 3 minggu. Ternyata saya harus stay di sana 1 tahun. Dengan tidak kenal siapapun, saya tidak punya saudara, tidak ada teman, gak punya kenalan satu pun juga. Saya di sana belajar mengenal Tuhan saya. Saya tuh dulu keras banget. Banyak orang kirim firman, kirim apa, saya berasa gak butuh. Saya merasa ya hidup saya udah cukup baik, gak perlu Tuhan. Saya bisa kerjain semua sendiri. Saya orang yang mandiri. Saya bisa melakukan semuanya sendiri. Dan saya merasa selalu apapun yang saya dapat itu suatu kebetulan, bukan suatu berkat. Sampai akhirnya di Singapura, saya harus melihat bahwa saya ini terbatas.
saya nggak bisa lakuin segala sesuatu. Saya jalan aja nggak bisa. Lebih dari 5 menit itu menghabiskan energi saya yang harusnya ditransfusi jangka waktunya 10-14 hari. Kalau saya jalan terus 1 minggu saya harus transfusi. Dan dalam keadaan saya nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang bisa bantu. Akhirnya di penyakit saya yang pertama ini, saya ada suatu kejadian ketika saya muntah-muntah. Dan saya cuma doa. Waktu itu saya tinggal di hotel. Hotelnya kecil, tetapi memang Tuhan kasih berkat bertemu dengan owner hotelnya. Jadi memang saya dikasih harga lebih murah dari orang lain dengan jangka stay yang lama. Suatu hari saya muntah, saya udah gak tahan banget subuh-subuh. Saya nunggu sampai kliniknya buka. Klinik itu buka jam 8. Dari hotel ke rumah sakit itu makan waktu sekitar 15 menit. Saya di sana cuma doa, Tuhan, kalau boleh saya minta nyampe aja di rumah sakit. Di rumah sakit mau gak sadar juga gak apa-apa, karena saking udah gak tahannya. Ternyata benar, nyampe pakai taksi ke rumah sakit, masuk ke klinik. Saya minta pakai kursi roda karena saya udah gak tahan buat jalan. Nyampe ke klinik gak sadar 1 hari setengah. Dan saat itu saya gak kasih kontak saya ke kontak suami saya, keluarga saya ke dokter. Dokter tidak bisa menghubungi siapapun di dalam keluarga saya. Saya juga gak sadar apa itu hari berlalu 1 hari setengah. Akhirnya setelahnya saya bangun hanya untuk muntah berhari-hari kemudian. Badan saya sakit semuanya, miringin badan juga gak bisa. Melek mata hanya untuk muntah, gak bisa makan, gak bisa minum, pipis pun gak. Di sana saya mikir, hidup sama mati itu hanya setipis kertas ya. Kita udah lewat, ya udah, gak ada yang bisa dilakuin. Di situ saya sadar, Tuhan, kalau saya dikasih hidup baru, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak tahu apa, tapi saya mau rubah semua hidup saya. Yang dulu saya pikir baik-baik saja, sudah cukup baik untuk saya, ternyata sia-sia. Akhirnya beberapa bulan berlalu dengan serangkaian treatment yang saya dibilang berhasil juga enggak ya, tapi sampai akhirnya memang menunjukkan hasil yang sangat baik. Akhirnya saya pulang ke Indonesia setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun saya tinggal di Bandung 1,5 bulan dan muncul diagnosa yang lain. Saya punya beberapa benjolan di dalam tubuh saya dan itu menyebar di beberapa bagian. Sampai akhirnya saya cek ke Jakarta, saya PET scan. Sudah PET scan, dokter bilang it's not a good thing. Saya tanya kemungkinan terbesar apa? Dokter bilang limfoma. Limfoma itu apa? Saya tanya. Kelenjar getah bening. Saya tanya pertama kali, cancer atau bukan? Mereka bilang kemungkinan besar iya. Dokter tanya, saya tanya, dokter apa yang harus dilakukan dengan kemungkinan ini? Dia bilang kamu harus kemo. Tapi dia bilang, kan dokternya tahu saya berobat di Singapura kan. Dia bilang, jangan ke sana deh. Kalau kamu memutuskan ke sana sendiri, terlalu berat. Dia bilang, orang kemoterapi itu harus ada yang menjaga. Tapi dengan pengalaman saya nggak berani di Indonesia. Jadi saya balik lagi ke sana. Saya balik ke Singapura, saya kembali sendiri. Di sana saya modalnya cuma 2. Punya tiket untuk 2 hari pertama dengan doa. Setelah 2 hari itu, saya nggak tahu mau tinggal di mana. Saya nggak enak kalau mau hubungi hotel yang dulu kan. Saya merasa kemarin ini 1 tahun mereka udah bantu saya. Kayaknya kurang bijaksana kalau saya minta tolong lagi. Jadi saya cuma doa, Tuhan, saya mau berobat untuk kedua kali. Saya nggak tahu nanti saya harus gimana, tapi saya percaya Tuhan pasti
kasih jalan. Dan betul, hari pertama saya masih nginep di hotel karena waktu itu masih COVID di 2022. Lalu hari kedua saya ketemu dokter udah langsung bilang, kamu masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit, saya punya kenalan pastor di sana. Dia bilang, kamu coba deh ngobrol sama kenalan dia. Dia punya sewa apartemen pas gedungnya di belakang rumah sakit yang saya mau treatment. Saya tanya dan bersyukur ya, dia kasih saya keringanan untuk pembayaran apartemennya. Memang benar Tuhan kasih jalan, walaupun saya nggak tahu. Saya juga masih nggak kenal siapa-siapa di situ. 1 tahun berlalu, maksudnya ya kenalan saya tuh orang Bandung atau orang luar kota, nggak ada yang stay di sana gitu kan. Hari-hari berlalu, rasanya susah memang betul. Yang dokter bilang berobat kemo sendiri itu sulit. Saya jalan nggak bisa. Ada waktu hari pertama di kemo itu sehari sebelumnya amandel saya diangkat karena ada jejak kansernya di dalam amandel. Saya selama 1,5 bulan saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, nelan ludah juga nggak bisa. Sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya berat badan saya turun 11 kilo. Lalu saya berpikir, Tuhan sama ini saya tidak bersyukur ya. Saya bisa makan, saya bisa minum. Itu tuh sesuatu yang harus saya syukuri. Sampai akhirnya ketemu gitu saya baru mikir, ya maafin ya Tuhan, sama ini banyak kekurangan dari saya. Nah, kemo berlanjut ke 1, kedua, rambut saya botak. Sedih sih sedih, tapi saya mikir saya harus terima. Kemo ketiga berlanjut sampai suatu saat karena komplikasi perut saya punya mah dan obat mahnya itu udah nggak mempan. Jadi saya di posisi sakit sampai yang dokter udah bilang saya nggak bisa kasih apa-apa. Sakitnya setiap 1 jam sekali, morfin pun nggak mempan. Dan dia cuma bisa kasih morfin tuh semalam cuma 2 kali. Sepanjang malam sakitnya luar biasa, sampai doa juga saya nggak bisa. Saya udah nggak bisa doa. Saya cuma manggil Tuhan tolong. Udah nggak sanggup. Terus di situ saya pikir, Tuhan, saya masih ada hari esok nggak ya? Tapi saya masih punya keluarga. Saya masih punya anak. Tuhan kasih saya kesempatan. Saya benar-benar pengen hidup lebih baik. Anak saya masih kecil, yang kecil masih umur 3 tahun. Anak perempuan dan laki-laki itu kalau nggak ada maminya susah ya. Walaupun masih punya papi kan, tapi ya saya pikir ya sudahlah. Saya cuma bisa mencoba berserah. Setelah itu hari-hari berlalu, kemo pertama, kemo kedua, kemo ketiga, keempat, kelima, cepat. Dan yang tadinya, dulu tuh saya cuma bisa jalan setelah kemo keempat. Sebelum itu, apartemen yang saya tinggali itu jaraknya tuh pas di belakang rumah sakit. Orang normal jalan hanya 5 menit. Saya jalan minimal 25 menit. Susah banget jalannya. Gak ada yang nuntun sama sekali. Saya cuma bisa ngandelin Tuhan. Karena diri saya sendiri gak mampu. Sama sekali. Saya tiap kali dari apartemen ke rumah sakit pakai Grab. Sopir Grabnya selalu nanya, kenapa kamu gak jalan kaki? Saya jawab, kalau saya jalan bisa, mungkin gak saya naik Grab? Mereka mikir, iya juga ya mungkin ya. Dan cara saya jalan, sebelum saya jalan, saya merasa selalu dulu bilang, saya gak bisa, susah, ngelangkah pun setengah mati gitu kan. Sampai saya menguatkan diri, dan saya bilang, Tuhan, saya mau coba, gak apa-apa deh lama, 1 jam ya gak apa-apa, yang penting
saya mau coba. Akhirnya saya jalan tuh kayak begini. Dan saya sambil nyanyi dalam hati ya karena malu. Saya jalan, saya bilang ini, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Cuman segitu aja, karena saya nggak bisa jalan lebih banyak, langkah saya nggak bisa lebih cepat. Sampai akhirnya, ya memang Tuhan tunjukkan ya, dari step kecil jadi step lebih besar, lebih cepat. Sampai ada suatu waktu, ya 5 menit sih belum bisa ya, tapi 10 menit oke lah. Jalan ke rumah sakit 10 menit ya oke lah, sudah bisa kan. Dan seiring waktu, kemo saya selesai, hasilnya signifikan lebih baik. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Saya merasa yang Tuhan pulihkan pertama kali bukan kesehatan saya. Dari awal saya ke Singapura, saya tahu yang Tuhan pulihkan itu hati saya. Saya begitu banyak diberkati lah ya. Dengan kejadian ini saya merasa Tuhan tuh luar biasa. Saya yang gak pernah lihat, saya yang harus melihat dulu, baru saya percaya. Tuhan kembalikan, Tuhan balikan. Saya percaya dulu, baru lihat. Dari situ saya mulai mengerti bahwa benar yang tadi kata Pastor Levi katakan, kadang-kadang masalah itu jadi berkat, betul. Dan saya bersyukur lewat kejadian ini Tuhan mengubahkan hati saya yang keras, yang sulit sekali mengerti kalau Tuhan tuh mengasihi saya. Tapi karena hal ini saya semakin yakin kalau Tuhan itu ngerti apa yang kita pengen. Tetapi mungkin kadang-kadang jalan saya yang salah. Saya yang gak ngerti Tuhan maunya apa. Bukan Tuhan yang gak ngerti mau saya apa. Terima kasih untuk kesempatannya. Moga-moga memberkati. Luar biasa, terima kasih buat saudara Yulia yang udah memberikan kesaksian ya. Oh oke, mau didoain dulu, oke. Wow, saya sangat diberkati sama kesaksiannya. Beri tepuk tangan dong. Kita pusing aja kayaknya udah Tuhan sembuhin dong pusing. Ini luar biasa apa yang Tuhan izinkan ya. Jadi tadi ngedengerin sambil ngebayangin ngebalikin badan aja gak bisa. Pakai morfin aja udah dokter gak kasih. You are such a strong woman. Amazing. Luar biasa banget, luar biasa. Lihat kadang-kala kita ngerasa penderitaan kita udah yang paling besar ya. Tapi waktu kita dengar kesaksian kita tahu kita harus bersyukur sama setiap badai dalam kehidupan kita. Yuk kita mau berdoa untuk Sister Yuli, kita mau arahkan tangan, di tangan kita ada kuasa Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan kami mengarahkan tangan kami kepada Sister Yuli Tuhan. Tuhan Engkau memilih dia karena dia kuat. Tuhan Engkau telah memilih dia melewati ujian yang tidak ringan ini Tuhan. Karena ia menjadi berkat yang luar biasa. Kesaksiannya begitu memberkati kami, begitu menguatkan kami. Kami yang mendengarkan, kami punya masalah kami masing-masing yang mungkin kami sering ngeluh. Tetapi ketika kami dengar kesaksiannya, ia berjalan aja susah, kami masih bisa jalan aja ngeluh. Untuk itu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih untuk seorang Yuli Tuhan yang telah menang atas setiap ujian demi ujian yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa Bapa, tubuhnya adalah milik Tuhan. Tuhan adalah mampu memberikan kesembuhan. Apapun nama sakit penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, nama Yesus lebih berkuasa. Kuasa kesembuhan bekerja, semakin hari semakin pulih, semakin sehat, semakin luar biasa, hidupnya semakin dipakai Tuhan menjadi berkat yang semakin luas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk bungkus ia dengan kuat kuasa darah-Mu.
ia terus akan dipakai Tuhan kemana aja dia pergi. Kesaksiannya akan menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Yes, luar biasa ya, nggak kerasa udah hampir jam 12 ya, tapi kita sangat diberkati. Kesaksian itu tadi luar biasa, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Ya, firman Tuhan yang udah kita dengar juga luar biasa. Ya, jadi tadi kita belajar banyak hal ya, jangan takut dengan badai, badai pasti ada, pasti datang. Tadi kata Pastor Levi juga gimana kita bisa menikmati badai itu ya. Kita nggak punya waktu banyak sih, tapi nanti kalau yang mau ngobrol-ngobrol lagi mungkin sesudah ini ya masih bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pastor Levi. Kita mau tutup dulu dalam doa ya, setelah itu baru ada pengumuman sedikit. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang luar biasa, saat yang begitu indah Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa mendengarkan kesaksian betapa Engkau dahsyat Tuhan, betapa Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi untuk kami bisa menikmati hari-hari kami bersama Engkau Tuhan. Kami yakin kami mau serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu, karena Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan di keseharian kami Tuhan. Kami serahkan semuanya lebih lagi dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap ladies yang hadir di tempat ini, tidak ada yang terlewatkan Tuhan, Kau urapi satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami akan keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih mengenal Engkau, pribadi yang lebih mengucap syukur, pribadi yang sadar yakin ada satu pribadi yaitu Engkau Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga buat keluarga kami, suami, anak-anak kami, semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kendali-Mu. Kami mengucap syukur, berdoa buat Pastor Levi, Kau berkati Pastor Levi lebih lagi Tuhan. Kau lihat hamba-Mu yang begitu setia kepadamu Tuhan, melayani-Mu Tuhan, dan Kau kembalikan semuanya berlipat kali ganda Tuhan. Kau berkati suami anak-anaknya, pelayanannya kemanapun Kau utus Tuhan. Engkau biarkan Pastor Levi menjadi berkat, jadi dampak yang luar biasa buat semua orang yang dia temui. Kau berkati Pastor Levi lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, sekali lagi kami sebentar mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami percaya juga kami dalam perlindungan Engkau, tutup bungkus kami dan keluarga kami dalam kuasa darah-Mu. Yuk yang sama-sama merasa diberkati hari ini, kita katakan amin. Ya ladies, sebelum berpisah ada beberapa pengumuman. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, bisa hubungin salah satu dari kami. Atau mungkin ada yang mau kesaksian. Tadi kita mendengar kesaksian dari saudara kita Yuli ya. Sangat diberkati ya, benar-benar beri kita kekuatan ya. Maksudnya ya setiap kita punya badai pasti gitu ya. Cuma kalau mendengar tadi rasanya aduh badaiku gak sebesar badainya Yuli gitu ya. Jadi gak ada alasan untuk kita gak mengucap syukur. Tapi mungkin teman-teman di sini yang mau berikan kesaksian, kita sama-sama belajar saling memberkati satu sama lain ya. Yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Untuk pengumuman yang selanjutnya